Hari itu, langit gelap dan kabut tebal menyelimuti Gunung Seranggol. Bagi Budi, seorang pendaki berpengalaman, cuaca seperti ini adalah tantangan yang menarik. Dengan penuh percaya diri, ia memulai pendakian seorang diri. Ia ingin mencapai gunung dan bermalam di sana untuk menikmati matahari terbit esok pagi. Namun, semakin ia mendaki, suasana semakin aneh. Seolah-olah gunung itu berusaha menahannya, mencegahnya untuk terus naik. Di tengah perjalanan, Budi menemukan jalur yang tidak biasa. Jalur itu tidak ada di peta, tapi tampak sudah lama digunakan. Dengan penasaran, ia memutuskan untuk mengikutinya. Jalur itu semakin sempit dan rimbun dengan pepohonan besar yang menutupi langit. Suara hutan mulai berganti menjadi sunyi. Hanya ada bunyi gemersik dedaunan yang seperti berbisik. Setelah berjalan beberapa lama, Budi melihat sebuah gubuk tua di tengah hutan. Gubuk itu tampak seperti ditinggalkan bertahun-tahun. Dindingnya terbuat dari kayu lapuk dan atapnya hampir runtuh. Rasa ingin tahu membuatnya mendekati gubuk tersebut. Saat ia membuka pintu, bau busuk menyengat hidungnya. Di dalam, ia menemukan beberapa benda kuno seperti sebuah cermin retak, boneka jerami lusuh, dan seikat tali kusut. Ia mengabaikan bau busuk dan melanjutkan perjalanannya. Tapi langkah kakinya terhenti ketika ia mendengar suara gemersik dari balik gubuk. Dengan hati-hati, ia berbalik sekilas. Ia melihat sosok wanita dengan pakaian putih yang kotor berdiri di sudut hutan, memandanginya dengan tatapan hampa. Budi mengucuk matanya dan sosok itu menghilang begitu saja. Ia mulai merasa tidak nyaman dan mempercepat langkahnya. Namun, setiap kali ia menoleh, bayangan wanita itu selalu terlihat di kejauhan, seolah mengikutinya. Bayangan itu semakin jelas dan semakin dekat. Tapi setiap kali Budi berhenti untuk menatapnya, sosok itu memudar seperti asap. Rasa takut mulai menyelusup ke dalam hatinya. Kabut semakin pekat, membuat pandangannya terbatas. Budi memutuskan untuk berhenti sejenak dan menenangkan diri. Ia duduk di atas batu besar dan mengeluarkan botol air dari ranselnya. Saat ia meminum air, sebuah suara pelan terdengar di belakang telinganya. "Jangan kembali." Budi melonjak berdiri, jantungnya berdegup kencang. Ia menoleh ke segala arah, namun tidak ada siapapun. Ia merasa seperti sedang diawasi dari balik pepohonan. Dengan cemas, ia memutuskan untuk kembali ke jalur utama dan menghentikan pendakiannya. Tetapi saat ia mencoba kembali, jalur yang ia lalui sebelumnya sudah tidak ada. Ia tersesat. Panik mulai menyerangnya. Ia berjalan tanpa arah, mencoba mencari jalan keluar. Namun semakin ia berjalan, semakin dalam ia masuk ke dalam hutan. Tiba-tiba, ia mendengar suara langkah kaki lain di belakangnya. Suara yang semakin dekat dan teratur, seolah ada seseorang yang mengikuti setiap gerakannya. Budi mempercepat langkah, namun suara itu tidak pernah jauh di belakangnya. Tiba-tiba, suara itu berhenti. Suasana hening kembali menyelimuti, tapi keheningan itu terasa menyeramkan daripada sebelumnya. Ketika ia berbalik, wanita bergaun putih itu berdiri tepat di depannya. Dengan mata kosong dan wajah pucat seperti mayat, ia mengulurkan tangan ke arah Budi dan berbisik pelan, "Kamu tidak seharusnya datang ke sini." Seketika, Budi merasakan udara dingin menusuk kulitnya. Tubuhnya terasa lemas, seolah ada kekuatan yang menariknya ke tanah. Wanita itu perlahan mendekat dan tiba-tiba segala sesuatu menjadi gelap. Ketika Budi tersadar, ia terbangun di rumah sakit dengan tubuh penuh luka dan memar. Dokter mengatakan bahwa ia ditemukan pingsan di dasar jurang oleh seorang pendaki lain. Tidak ada jejak gubuk, jalur tak dikenal, atau wanita berbaju putih yang ia temui di gunung itu.
Namun, satu hal yang membuat Budi merinding adalah boneka jerami lusuh yang ditemukan di samping tubuhnya. Sampai saat ini, Budi tidak pernah tahu apa yang sebenarnya terjadi di gunung itu. Dan ia bersumpah tidak akan pernah kembali ke sana lagi. Namun, setiap malam ia masih bisa mendengar suara bisikan lembut di telinganya. Seolah wanita itu masih mengikutinya, mengingatkannya untuk tidak kembali.